Hanya mau menegaskan, jadi gini loh ya. Kalau kita berbicara fakta, itu harus ada didukung dengan bukti. Ya, bukti-bukti yang rekan ini maksudkan kan belum disajikan di persidangan, ya. Tapi sudah ada bukti yang disajikan di depan persidangan, buktinya itu patah, tidak ada dugaan kekerasan seksual. Karena rekan saya mendalilkan dari tanggal 4 katanya ada kekerasan seksual dengan ada upaya secara paksa membopong dan sudah patah, ya. Dan katanya kekerasan seksual itu terjadi padahal tanggal 5-nya masih pergi jalan-jalan ke mall. Nah itu kan akhirnya patah. Lalu di tanggal 7 Juli katanya tadi ada tangan lah segala macam. Coba lihat dari landscape-nya itu. Mungkin nggak Susi dari bawah melihat ada tangan? Nggak bisa, itu tangganya letter L. Lalu sebentar, saya koreksi sebentar, nggak bisa. Ini belum selesai, belum selesai, nggak bisa, sorry ya, nggak bisa rekan. Lalu Kuat mengatakan ada Joshua mendek-mendek dari atas ke bawah gitu. Tadi pada saat kita lihat itu pada saat turun ya sudah selesai, nggak ada lagi kelihatan anak tangga. Jadi sudahlah, ya. Anak klien saya dikatakan katanya melakukan kekerasan seksual, ternyata yang meraba-raba Bu PC itu ya Kuat sendiri. Jadi menurut saya ini halusinasi. Itu versi dari mana Kuat sendiri yang meraba-raba? Di persidangan, katanya badannya dingin, berkeringat, setengah dalam pingsan. konteks memeriksa Nah, oleh karena badan. itu saya ulangin lagi rekan Febri ya, sesuai dengan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002, belum tentu korbannya itu perempuan. Ya, bisa jadi korbannya laki-laki. Nah, dalam teori kasus ini saya juga justru curiga, ya. Bu Putri itu sedang bermain playing victim, padahal sebenarnya dialah pelakunya. Demikian, terima kasih. Di forum ini untuk menjelaskan bukti yang terakhir Anda sampaikan, bahwa dugaan kekerasan seksual itu justru terjadi sebaliknya. Bukan hanya asumsi dan imajinasi saja. Anda punya bukti apa? Kok jadi saya yang disuruh beban pembuktian ya? Anda yang mendalilkan kekerasan seksual. Anda yang mengatakan ini bantahan argumen dari premis Anda. Artinya Anda tidak punya bukti apapun ada untuk buktinya. Mendukung bahwa klien Anda membunuh anak klien kami, itu buktinya untuk menghilangkan bukti-bukti. HP-nya diambil, dari Bu Putri pada barang-barang bukti dilenyapkan. Nah, ini salah satu melibatkan instrumen kekuasaan untuk melakukan obstruction of justice. Itu lebih dari bukti. Rekan Martin, oh enggak, saya bicara poin A, boleh bergantian Anda bicaranya? bicara poin Z. Kalau kita sarjana hukum harus logik. Saya tanya, apa yang Anda sampaikan apakah logik? Menuduh orang meninggal. Anda mengatakan bahwa ingat loh pasal 77 pasal 1 KUHP tadi loh mengatakan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi dari perempuan ke laki-laki. Iya, bisa banyak Sekarang kasusnya. saya tanya, apa buktinya dalam konteks perkara ini? Kalau Anda tidak punya Buktinya, bukti, bilang tidak menghilangkan punya bukti. barang bukti, menghilangkan alat bukti, menggunakan instrumen kekuasaan untuk melakukan obstruction of justice, dan menghilangkan nyawa anak klien saya. Itu buktinya, itu bukti yang tak bisa itu hal yang terbantahkan. berbeda. Oh, itu hal yang Itu sama. kita bicara soal pasal Andaikan Joshua masih hidup saat ini, pasti dia akan bisa menjelaskan peristiwa yang sebenarnya. Oke, sebentar Bapak-Bapak. Demikian, terima kasih. Sebentar Bapak-Bapak ya, ini pertanyaan saya belum dijawab. Kalau memang ada dugaan kekerasan seksual, kenapa tidak dilakukan visum? Itu yang pertama, boleh dijawab dulu. Sebelum saya Nggak lapor juga. Sebelum Dan saya tidak lapor ke kesana, polisi. saya ingin tunjukkan pada publik saat ini bahwa apa yang disampaikan oleh rekan Martin tadi tidak didukung oleh satu bukti pun. Itu yang pertama. Kita gantian bicara ya. Kalau mau pakai kacamata silakan pakai kacamata dulu. Yang kedua, dugaan kekerasan seksual yang kami sebut itu bukan terjadi di tanggal 4. Ada peristiwa di tanggal 4, ada peristiwa di tanggal 3, ada. Yang Bung Martin juga keliru ketika mengatakan misalnya peristiwa di tanggal 3 soal setrikaan itu sebenarnya bukan di tanggal 4 tapi di tanggal 3, dan itu dilakukan di ruang tamu, bukan di kamar. Jadi banyak sekali informasi-informasi tidak benar yang tidak didukung oleh bukti. Gantian ya kita bicara. Nah, yang ketiga, dugaan kekerasan di tanggal 7, kami tentu punya tanggung jawab. Kami tidak mungkin hanya bicara asal-asalan, misalnya kami bilang, oh ini informasi intelijen, misalnya kami bilang seperti itu ya. Saya tidak bilang Bung Martin ya, tapi ini bilang kuasa hukum yang lain. Gantian kita. Boleh nggak langsung ke pertanyaan saya, kenapa tidak lapor polisi dan kenapa tidak lakukan visum? Sebelum sampai ke sana, sebelum sampai ke sana, Anggi, jadi di tanggal 7 itu memang kami punya buktinya. Apakah bukti itu akan diajukan di persidangan nanti? Pasti akan diajukan. Kenapa? Karena sebenarnya jaksa penuntut umum pegang semua bukti tersebut. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, kita tahu persis dalam fase penanganan perkara ini ada satu fase memang yang harus kami akui yang disebut dengan ada fase skenario.
Ada fase ketika upaya penegakan hukum itu Dihalangi. Ya. dihalang-halangi dan tidak berjalan. Nah, dalam proses kegelapan ini itu sebelum saya masuk ya. Memang ada banyak hal yang secara ideal dalam bayangan publik atau dalam bayangan kita semua yang tidak terjadi. Termasuk soal pelaporan tersebut, termasuk soal visum. Meskipun ada penjelasan yang lain ya. Kenapa tidak visum? Seorang korban kekerasan seksual, dia punya beban psikologis yang sangat berat. Oke. Sebentar. Orang-orang dari psikolog ataupun kriminolog pasti sangat memahami itu. Sebentar. Nah, Bu Putri itu tidak bisa menjelaskan ke publik terkait dengan peristiwa tersebut. Oke, sebentar. Dia dulu, menjelaskan Febri, pada sebentar. penyidik secara detail. Ya, Silakan saya mau ke Mbak kembalikan. Monika. Mbak Monika, ini sudah disinggung bahwa korban kekerasan seksual itu punya beban. Mungkin ada rasa trauma dan lain-lain. Tapi kita sama-sama tahu nih, mengikuti persidangan juga kan Mbak Monika ketika disebutkan setelah diduga ada pelecehan seksual, Ibu Putri Chandrawati bahkan malah memanggil si pelaku, terduga pelaku kekerasan seksual. Berdasarkan pengamatan Anda sebagai seorang kriminolog, lazim tidak hal itu terjadi atau memang bisa saja terjadi untuk seorang korban perkosaan atau korban kekerasan seksual? Kalau kita bicara terkait dengan viktimologi ya Mbak Anggi, ketika ada suatu kejahatan, dalam hal ini ada kekerasan seksual, maka hubungan antara pelaku dan korban itu pasti broken. Karena apa? Kekerasan seksual, apalagi posisi korbannya dalam hal ini adalah perempuan gitu ya, dengan weaknesses-nya, dengan minoritasnya, itu maka akan mengalami trauma, kemudian rasa takut yang sangat besar, apalagi kalau misalnya ini adalah kejadian pertama kali gitu ya, dan akan enggan untuk bertemu kembali dengan pelaku. Pada dasarnya seperti itu. Hasil penelitian banyak yang menunjukkan seperti itu. Nah, lalu fakta bahwa PC beberapa waktu setelah kejadian malah meminta dipanggilkan Joshua bertemu di kamar dan bertemu kurang lebih sampai 10 menit, Anda melihatnya seperti apa? Ini makanya kita harus melihat bahwa victim precipitation-nya di mana sih? Kalau tadi dibilang dengan bapak-bapak pengacara, harus dibuktikan siapa yang mengawali untuk jadi pelaku dan siapa yang mengawali akhirnya menjadi korban. Gitu Mbak. Jadi maksudnya begini, sebenarnya tidak lantas Bu PC sebagai seorang perempuan gitu ya lantas menjadi korban itu adalah hal yang biasa gitu. Kemudian laki-laki untuk menjadi korban kekerasan seksual artinya tidak lazim dan segala macam. Itu harus dibuktikan secara ilmiah. Dari mana? Dari bukti-bukti misalnya nanti kalaupun ternyata si pelakunya sudah tidak ada gitu ya, istilahnya ya terduga pelaku kan almarhum gitu ya. Itu betul-betul harus dibuktikan lewat sistem peradilan pidana, penyidikannya seperti apa, persidangannya seperti apa, bukti-bukti yang benar-benar konkret yang harus bisa dihadirkan untuk membuktikan bahwa inilah fakta ilmiahnya gitu ya. Kalau dalam hal ini, dalam kasus ini kita lihat kalau visum sudah tidak mungkin dilakukan, Ya. karena sudah waktunya terlewat. Sudah lewat ya lama. Laporan juga bahkan tidak dilakukan Ya. laporannya. Lalu bagaimana untuk bisa mencari kebenaran adanya dugaan kekerasan seksual? Ya, sebenarnya dalam hal ini memang ini tugas sih teman-teman pengacara, teman-teman di kehakiman nanti gitu ya. Dalam sistem peradilan pidananya yang berjalan itu betul-betul harus bekerja keras gitu ya Mbak ya. Kalau memang kasus ini mau dibawa ke gitu ya nilai-nilai hukum yang objektifnya gitu, dengan memberitahukan bahwa pada masyarakat bahwa sebenarnya yang seperti ini loh yang terjadi gitu ya, tidak membohongi publik gitu ya. Lantas publik akhirnya tidak memberikan kritikan yang negatif terhadap satu pihak, terhadap pelaku dan keluarga, terhadap korban dan keluarga, bahkan itu betul-betul harus dibuktikan. Caranya gimana? Ini Mbak, itu tugas dari teman-teman pengacara, tugas dari teman-teman sistem peradilan pidana yang tergabung di dalamnya. Artinya gini, kita nggak usah berbicara logis dan tidak logis sebenarnya, tapi bukti konkretnya. Oke, nah ini disebutkan tadi hasil penelitian dalam kriminologi tidak lazim tuh seorang korban memanggil korban kemudian mau bertemu lagi dengan pelaku. Pada umumnya tidak mau korban bertemu dengan pelaku kekerasan seksual. 15 menit. Sabar ya rekan Sebentar. Martin. Ini saya dulu, tadi kan Anda sudah. Tar dulu. Jadi gini, Ini hostnya siapa Sebentar. sih? Anda atau Sebentar, ini ini kita dikasih cover both side. iya, Kesempatan saya yang bertanya sama. dulu nih, bagaimana itu penjelasannya ketika korban disebutkan berdasarkan penelitian udah hubungannya udah rusak nih dengan pelaku, nggak Saya mungkin dulu lah kan manggil. jawabnya. Saya dulu ya. Direspon sebentar. Ada situasi yang sangat berat di sana. Kami juga membaca berkas ya. Ada situasi yang sangat berat ketika ini bukan hanya soal
dugaan kekerasan seksual dalam kacamata pelecehan seksual saja, Oke. tapi ada ancaman-ancaman yang diberikan pada saat itu dari berkas perkara ya. Nanti tentu kita uji di dalam proses persidangan yang kemudian membuat, itu juga pertanyaan kami sebenarnya pada Bu Putri dan kami cek juga, yang kemudian membuat Bu Putri berpikir situasi malam ini sampai kembali nanti ke Jakarta itu betul-betul harus bisa terkontrol dan tenang. Kenapa? Karena ada suara